Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari ini, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari teks firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, di dalam bagian firman Tuhan itu mengisahkan tentang
dimulainya perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Saudara, di dalam teks itu kita melihat bagaimana mereka melakukan banyak persiapan sebelum mereka memulai perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Dan setelah persiapan mereka sudah matang, maka mereka pun pada akhirnya melangkah untuk memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan sebagai sebuah berkat rohani bagi kita. Apa saja itu? Yang pertama, melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, mereka berangkat menuju tanah Kanaan. Ini bukan berdasarkan keinginan mereka atau kehendak mereka, tetapi mereka berangkat menuju tanah Kanaan berdasarkan petunjuk Tuhan. Ya, saudara, mereka sama sekali memang tidak tahu harus berbuat apa untuk memasuki tanah Kanaan. Ya, mereka buta sama sekali. Mereka tidak memiliki strategi yang jelas, yang pasti bagaimana mereka akan memasuki tanah Kanaan dan merebut tanah itu sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka. Ya, itu sebabnya saudara, mereka tidak berani untuk melangkah sebelum mendengarkan petunjuk Tuhan bagi mereka. Ya, dan Alkitab mencatat, bagian firman Tuhan ini mencatat bagaimana Tuhan pada akhirnya memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka tahu jalan yang harus mereka tempuh, sebab jalan untuk mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu belum pernah mereka lalui sebelumnya. Ayatnya yang keempat. Ya, jadi Tuhan berikan petunjuk apa yang harus mereka lakukan, jalan mana yang harus mereka tempuh. Tuhan memberikan petunjuknya dengan jelas, dengan terang benderang. Selain itu, saudara, di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menguduskan diri mereka, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Ayatnya yang kelima. Dan kepada Yosua Tuhan kembali meneguhkan panggilannya sebagai pemimpin bangsa Israel di dalam membawa bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi saudara, sangat jelas sekali bahwa bangsa Israel sebelum mereka melangkah menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, mereka tidak melangkah berdasarkan keinginan mereka, berdasarkan kepentingan mereka, berdasarkan pengalaman mereka, tidak. Mereka mengambil langkah untuk menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan, saudara, berdasarkan petunjuk Tuhan. Mereka melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kunci keberhasilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Inilah rahasia, inilah kunci bagaimana supaya kita berhasil di dalam menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan pandangan Tuhan. Itulah ketika kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari cengkraman, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan, dan membawa kita untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Itulah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita dikuduskan bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita ini sudah dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, kita sudah dikuduskan bagi Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan menghendaki
bahwa kita sebagai umatnya sudah seharusnya lah kita melangkah menjalani kehidupan di dunia ini selaras dengan petunjuk Tuhan. Ya, karena kita sudah milik Tuhan. Karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa menjadi umat kepunyaan Tuhan, maka sudah seharusnya, maka sudah sewajarnya lah kita melangkah itu berdasarkan petunjuk Tuhan. Ya, mengapa? Tentu saja ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang keempat, tadi kita sudah lihat bersama-sama. Bagaimana Tuhan menyuruh para imam mengangkat tabut perjanjian, berjalan di depan mereka. Mereka harus jaga jarak, karena merekalah yang dipakai Tuhan untuk memberikan petunjuk jalan yang harus mereka tempuh. Sebab jalan untuk mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu belum pernah mereka lalui sebelumnya. Ya, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya saudara dan saya tidak mengikuti jalan yang lain, tidak mengikuti jalan dunia ini lagi, tetapi mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita yang adalah umat Tuhan sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus hidup selaras dengan petunjuk Tuhan? Ayat yang kelima, supaya kita bisa menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan bagi Tuhan. Itu sebabnya sudah sewajarnya lah kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, sehingga kita bisa menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang berikutnya saudara, mengapa kita harus melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan? Supaya panggilan kita sebagai pengikut Kristus terus diteguhkan. Ya, iman kita kepada Kristus terus diteguhkan sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai macam tantangan dan rintangan apapun. Ya, ikutilah petunjuk Tuhan. Karena dengan demikian iman kita terus dikuatkan. Ikutilah petunjuk Tuhan sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak akan mudah digoda, digoncang, dipengaruhi oleh berbagai macam godaan yang ada di sekitar kita. Sehingga iman kita tetap teguh di tengah berbagai macam tantangan, rintangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, inilah tujuannya mengapa kita melangkah selaras dengan petunjuk Tuhan. Ya, karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, supaya jalan kita tidak tersesat di dunia ini. Tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Ya. Yang ketiga, supaya saudara dan saya bisa menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang keempat, supaya panggilan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus dapat terus diteguhkan. Sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai macam tantangan dan rintangan apapun. Oleh sebab itu saudara, mari kita melangkah menjalani kehidupan kita setiap hari berdasarkan petunjuk Tuhan. Ya, supaya kita dapat menempuh jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan, supaya kita dapat masuk dalam rencana Tuhan atas kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, dan supaya iman kita, panggilan kita sebagai pengikut Kristus terus diteguhkan, sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai macam tantangan dan rintangan apapun. Melangkahlah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan petunjuk Tuhan? Apakah kita harus pergi ke suatu tempat yang sunyi, lalu berdoa semalam-malaman di sana, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk bisa mencari petunjuk Tuhan? Tidak. Di mana kita bisa menemukan petunjuk Tuhan? Itulah di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Ya, saudara, di dalam Alkitab
kita dapat menemukan petunjuk Tuhan. Itu sebabnya Alkitab diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang tertulis, itulah Alkitab diberikan kepada kita untuk kita bisa menemukan petunjuk Tuhan di sana. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk tetap setia membaca Alkitab kita setiap hari. Untuk tetap rajin, semangat membaca Alkitab kita setiap hari. Bukan hanya membaca, tapi juga merenungkannya setiap hari. Bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi juga melakukannya setiap hari. Itulah cara, itulah bukti, itulah tanda kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mencari petunjuk Tuhan dalam hidup saudara, bacalah Alkitab saudara. Renungkanlah Alkitab saudara, pelajarilah Alkitab saudara, lalu terapkan apa yang saudara baca, renungkan, pelajari dari Alkitab yang adalah firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara, sehingga dengan demikian saudara dapat dikatakan melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, mari hari ini kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Supaya apa? Ya, supaya kita dapat masuk dalam rencana Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Supaya iman kita, panggilan kita sebagai pengikut Kristus tetap teguh. Tidak mudah goyah oleh berbagai macam tantangan dan rintangan apapun. Yang kedua, saudara, berkat rohani yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan membuka jalan. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, rupanya saudara, bangsa Israel menghadapi halangan. Ada rintangan yang harus mereka hadapi ketika mereka mau melangkah menuju tanah Kanaan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa halangan dan rintangan tersebut berupa sungai Yordan yang meluap-luap. Ya, saudara, mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan yang besar dan meluap-luap itu, saudara ya. Kalau mereka tetap paksakan untuk menyeberang, maka bisa dipastikan mereka bisa tenggelam. Mereka bisa hanyut, ya, terbawa arus sungai Yordan yang sedang meluap-luap pada waktu itu. Tetapi saudara, yang menarik sekali, bahwa di dalam situasi yang demikian, kita melihat Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka, dengan membuat air sungai Yordan itu kering, ya, sehingga bangsa Israel pada akhirnya dapat menyeberangi sungai Yordan itu menuju ke tanah Kanaan, ya. Saudara, Tuhan membuka jalan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan, sehingga pada akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Itulah tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Luar biasa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita mau melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, jangan pikir tidak akan ada halangan. Ya, jangan pikir tidak akan ada rintangan. Ya, ketika kita mau melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, bukan berarti sepi dari yang namanya halangan. Bukan berarti sepi dari yang namanya rintangan. Bukan berarti sepi, ada situasi-situasi di mana kita bisa menemukan jalan yang buntu. Loh, saya kan sudah melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tapi kenapa masih ada halangan? Tapi kenapa masih ada rintangan? Saya kan sudah melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Loh, kok kelihatannya jalan yang kita tempuh yang berdasarkan petunjuk Tuhan ini, kok kelihatannya jalan buntu? Ya. Nah, saudara, ini sebuah realitas, ya. Ini sebuah kenyataan. Bahwa meskipun kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, pasti kita akan mengalami atau pasti kita akan menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan atau jalan buntu, ya. Di dalam perjalanan kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Ya. Apa saja halangan itu? Apa saja rintangan itu? Apa saja jalan buntu itu? Oh, bisa macam-macam, saudara ya. Bisa macam-macam. Misalnya, pergumulan sakit penyakit. Saya sudah melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, tapi kenapa saya mengalami sakit penyakit? Ya. Saya sudah berdoa, memohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya sudah berdoa kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, ya. Pendeta yang kata orang spesialis kesembuhan, saya sudah berdoa dengan pendeta tersebut, tapi penyakit saya belum sembuh. Ya. Jangan-jangan saya justru dipimpin Tuhan ke tempat yang salah. Ya. Ini hambatan, ini rintangan. Ini bisa jadi jalan buntu. Bagaimana saya bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saya sementara saya sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan belum sembuhkan saya. Ya, dan tidak sedikit orang Kristen yang mulai melangkah mencari petunjuk yang lain. Ya, mencari orang pintarlah, ya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mencari petunjuk kepada kuasa-kuasa kegelapan supaya sakit penyakitnya sembuh. Ini halangan, saudara. Ini rintangan. Ya, bisa juga berupa krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis rumah tangga, ya, krisis keluarga. Bisa juga berupa godaan kenikmatan dunia. Bisa juga tawaran-tawaran yang begitu menarik dari pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan dan sebagainya. Ada banyak halangan, rintangan, jalan buntu yang mungkin kita temui ketika kita melangkah sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Dan seringkali kita pada akhirnya sampai kepada satu titik di mana kita tidak sanggup lagi menghadapi berbagai macam halangan, rintangan. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa ketika kita menemukan jalan buntu. Padahal kita sudah melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, disinilah kita bisa melihat, ya. Meskipun kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, ada halangan, rintangan yang kita jumpai. Meskipun ketika kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, kok bisa ada jalan buntu yang kita temui. Tapi bagian firman Tuhan hari ini memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa ketika kita tetap setia mengikuti petunjuk Tuhan, terus setia melangkah mengikuti petunjuk Tuhan, melangkah selaras dengan petunjuk Tuhan, ya, ada jaminan, ya. Ada janji Tuhan, ya. Meskipun kita menghadapi tantangan, rintangan, padahal kita sudah melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ya, Dia buka jalan ketika tiada jalan. Tuhan bisa angkat halangan dan rintangan itu. Tuhan bisa jadikan jalan buntu ini menjadi sebuah jalan yang terbuka sehingga saudara dan saya dapat terus berjalan sesuai dengan petunjuk yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan buka jalan sehingga saudara dan saya dapat menghadapi halangan dan rintangan tersebut dengan penuh kemenangan. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan takut dengan setiap halangan dan rintangan yang kita temui. Ketika kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, sama seperti bangsa Israel. Kuduskanlah dirimu, sebab engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Dia akan menghalau bangsa Kanaan, orang Het, orang Amori, dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan angkat segala halangan dan rintangan sehingga mereka bisa memasuki tanah Kanaan dan diam di tanah Kanaan yang adalah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan kita, saudara. Jangan takut ketika saudara dan saya melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Ayat yang ke-7. Ia ada di tengah-tengah kita dan akan membuka jalan. Ayat yang ke-10. Sehingga saudara dan saya dapat menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan tersebut dengan penuh kemenangan. Ya, bagi manusia jalan bisa buntu, tapi bagi Tuhan jalan buntu Tuhan bisa bukakan. Ya, bagi manusia sepertinya ada halangan tembok yang besar dalam perjalanan kita untuk melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berjalan dengan kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka halangan dan rintangan itu akan diangkat. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudara. Ya, oleh sebab itu, mari jangan kita kecut hati, jangan kita putus asa, jangan kita gentar, jangan kita khawatir. Mungkin saudara sedang menemukan halangan dan rintangan ketika saudara melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menemukan jalan buntu ketika saudara melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia sedang mengerjakan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Sehingga dalam waktunya dia akan mengangkat halangan dan rintangan itu. Dia akan buka jalan sehingga saudara bisa melihat jalan yang ditunjukkan Tuhan dan saudara kembali melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. 2 berkat rohani yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Pertama, mari kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, sebagai umat tebusannya, sebagai pengikut Kristus, ayo kita melangkah untuk sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di mana kita bisa menemukan petunjuk Tuhan? Di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, dan berkat rohani yang kedua, Tuhan buka jalan. Ya, bersama dengan Tuhan tidak pernah akan ada jalan buntu. Bersama dengan Tuhan tidak pernah akan ada halangan dan rintangan yang tidak bisa disingkirkan. Sebab Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia berjalan di depan saudara dan saya untuk mengangkat setiap halangan dan rintangan dan membuka jalan sehingga saudara dan saya dapat terus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan takut dengan setiap halangan dan rintangan yang kita temui dalam perjalanan hidup kita, karena Tuhan sendiri yang akan membuka jalan sehingga kita dapat terus melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.